Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta bahagia dimanapun dan juga kapanpun. Sebelumnya perkenalkan, saya Noviana Amalia Rahma, biasa dipanggil Amel tanpa Karla. Kenapa? Karena saya tidak pakai poni, tapi saya pakainya jilbab. Selain itu, mungkin masih ada teman-teman yang bingung dengan nama Amel. Nama Amel ini diambil dari nama tengah saya, yaitu Amalia. Kenapa juga dipanggil Amel, bukan Amalia? Khawatirnya ketika teman-teman memanggil Amal, Amal, orang-orang malah mengeluarkan uang. Dikira ada amal Jumat, padahal hari ini adalah hari Minggu. Perkara nama saja saya bisa membuat teman-teman jadi nggak sadar perihal hari. Ngomongin tentang kesadaran, di sini saya akan sharing mengenai upgrade diri dibarengi dengan kesadaran diri. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Apakah teman-teman semua di sini sudah sadar dengan baju yang teman-teman pakai saat ini? Apakah teman-teman sudah yakin kalau pemilihan warna baju yang teman-teman pilih nyaman ketika dilihat oleh orang lain? Kalau misalnya saya memberikan satu set baju secara percuma kepada teman-teman semua di sini, apakah teman-teman semua di sini mau menerimanya dan menggantinya dengan baju dari saya? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya teman-teman semua. Proses kesadaran diri itu diibaratkan seperti kita mengganti baju yang kita pakai saat ini dengan baju warna lainnya. Kita memerlukan pemilihan baik dari model, warna atau bahannya. Kemudian kita lepaskan dan kita ganti dengan baju lainnya. Dalam kesadaran diri, kita perlu melihat tujuannya, kemudian kita tinggalkan sesuatu yang bernama tidak sadar di dalam diri kita. Kesadaran diri sangat penting untuk kita miliki, apalagi ketika kita sedang proses mengupgrade diri. Upgrade diri sendiri memiliki arti upaya yang kita lakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sementara kesadaran diri memiliki arti keadaan pikiran di mana kita secara sadar mengerti tentang kepribadian dan juga sifat yang kita miliki. Keterkaitan antara kesadaran diri dengan upgrade diri dapat ditemukan dalam penelitian dilakukan oleh Astuti dan teman-temannya pada tahun 2019. Mereka meneliti tentang hubungan kesadaran diri dengan flow akademik pada siswa di daerah lahan gambut. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan positif menunjukkan semakin tinggi kesadaran diri, semakin tinggi juga flow akademik. Sebaliknya, semakin tinggi flow akademik, maka semakin tinggi juga kesadaran diri. Dalam proses mengupgrade diri, kita tidak bisa memperkirakan berapa lama jangka waktu yang diperlukan, ada atau tidak adanya rintangan, atau seberapa besar sih proses yang harus kita usahakan. Ketika kita bertemu dengan rintangan, bisa saja kita tidak bisa melewati rintangan tersebut, atau bahkan bisa saja ketika kita bertemu dengan rintangan, kita malah keluar dari proses yang sedang kita lakukan atau proses mengupgrade diri ini. Oleh karena itu, kita perlu mengikutsertakan kesadaran diri di dalam proses ini, karena kesadaran diri yang akan mengingatkan tujuan awal kita dalam menyelesaikan langkah yang sudah kita lakukan sejak awal ini. Selain itu, kesadaran diri juga akan memberikan banyak perspektif dan membantu kita untuk memutuskan sesuatu agar kita dapat terus survive dalam proses yang sedang kita lakukan saat ini. Seperti perjalanan Thomas Alva Edison, di mana teman-teman di sini semua pasti sudah familiar kan dengan perjalanan Thomas dalam menemukan lampu, di mana ia sampai melakukan 1001 kali percobaan, dan ketika sampai pada percobaan 1001 kali ia baru berhasil. Dari perjalanan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ia juga mengikutsertakan kesadaran diri di dalam dirinya, di mana hal ini menimbulkan kegigihan di dalam dirinya. Kesadaran diri ini dapat dilihat dari banyaknya percobaan yang telah ia lakukan. Dimana kalau ia tidak sadar dengan tujuannya, mungkin saat ini kita belum mengenal yang namanya lampu, dan mungkin saat ini penemu lampu itu bukan nama Thomas Alva Edison, tapi nama orang lain. Lalu bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan kesadaran diri di dalam proses mengupgrade diri? Yang pertama, cari banyak-banyaknya alasan. Kita perlu mencari alasan lain di samping alasan utama kita, karena dengan hal ini kita tidak merasa cepat puas atas sesuatu yang sudah kita selesaikan, karena kita masih harus mengusahakan dan mencapai alasan-alasan lain
yang kita punya. Yang kedua, yaitu perbanyak sudut pandang. Hal ini kita perlukan, karena ketika kita bertemu dengan rintangan, kita bisa meng-compare cara survive orang lain di dalam proses tersebut. Selain itu, kita juga dapat memacu semangat kita, karena orang lain saja bisa, apalagi saya. Yang terakhir, yaitu jadikan rintangan sebagai challenge, karena kita ketika kita berhasil menyelesaikannya, kita dapat memahami bahwa segala sesuatu itu harus diusahakan, segala sesuatu itu harus berusaha dulu, baru kita bisa mendapatkannya. Maka dari itu kita harus berusaha secara maksimal. Selain itu, kita akan merasa semakin terpacu semangatnya karena kita sudah memiliki rasa bangga atas pencapaian yang sudah kita miliki. Jadi, kesadaran diri sangat penting untuk kita miliki, apalagi dalam proses mengupgrade diri, karena selain sebagai pagar agar kita tidak keluar dalam proses mengupgrade diri, tetapi berguna juga sebagai alarm tujuan kita, agar kita dapat menciptakan sebanyak-banyaknya alasan agar kita bisa tetap bertahan dan juga bisa menikmati proses pengupgradean diri yang sedang kita lakukan saat ini. Karena bukan lebih baik mencegah daripada mengobati pada saat ini, tetapi lebih baik mengobati daripada terlambat. Mengobati dengan kesadaran dan terlambat karena tidak menyelesaikannya sampai akhir. Seperti firman Allah dalam surat Ar-Rod ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasibnya sendiri. Saya Noviana Amalia Rahma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.